Salam, selamat malam. Shalom, Halo, Selamat Shalom. malam. Dengar suara saya? Halo Bu. Dengar. Dengar nggak jelas Bu? Gila, Mikana yang nonton banyak Jelas, loh, jelas. TikToknya ngeri loh. Si Mikana. Iya, Kak Mika mana nih Mbak Mika? Ya, lanjut dulu Kak. Pertanyaannya apa? Oke. Gini, saya ini kan mau nanya ya. Jadi kayak kebetulan ada pendeta, ada rumah kita anak Tuhan Yesus, saya juga Kristiani. Dan saya ini mulai baru mau sudah setahun sih baru benar-benar fokus lah dalam Alkitab. Nah, yang saya mau tanyakan, ini kan saya ngelihat ya, hati kita tuh kayak digoncang-goncang gitu. Kayak banyak orang-orang yang bertanya dalam agama lain, mereka cuman hanya copas gitu kan. Kadang juga cuma status, nggak agama Islam aja mungkin semua agama ya. Nah, saya mau tanya Mbak Mika ada ya. Itu apakah kok kuat sekali mentalnya untuk menghadapi orang-orang yang bertanya tanpa mengetahui teologi sejarahnya. Jadi ngasal itu kayak yang Oke, kita yang baca, kita yang melihat, yang mendengar itu kok digoncang terus gitu loh. Jadi sampai kapanpun mereka itu dengan agama lain ya, saya nggak nyebutin agama satu persatu. Mereka itu tetap menetapkan apa yang mereka tahu. Dari kita juga apa yang menetapkan kita yang tahu. Jadi kadang-kadang emang tidak bisa nyambung, Isa Masih itu ada Yesus, padahal bukan, kayak gitu. Terus tetap karena mereka ada yang copas, tapi kalau mereka yang tahu teologi, gini aja Bu, biasanya tahu. Bu. Ibu ini bertanya tentang apa sebenarnya? Kalau tentang di sini kita memberitakan Injil apologetik itu sangat penting ya. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 bahwa kita harus memberitakan Injil. Bahkan Alkitab menuliskan di kitab Roma, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Nah, kemudian juga ketika ada yang bertanya tentang Alkitab, kita harus menjawab, yaitu di 1 Petrus 3 ayat 15. Itu artinya berapologet, Kakak, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kita harus jawab. Mereka terima, puji Tuhan, nggak terima juga nggak apa-apa. Yang penting tugas kita lakukan. Nah, ada banyak cara untuk ikut memberitakan Injil berapologetika, ya. Kalau kita kayak gini, lagi live, di bawah itu, Kak, doakan orang yang bertanya, gitu loh. Jangan bilang gini, oh mereka itu nggak akan terima, nggak akan terima. Didoakan, Mbak. Betul. Amin, amin. Jadi kita semua punya peran masing-masing, artinya ada yang berdoa, ada yang tatap layar, ada yang typing positif. Bukan malah, oh ya udahlah ngapain sih gini-gini gitu, nggak boleh kayak gitu, Bu. Nah, kita sekarang lagi berbicara di publik, didoakan saja Kakak ya, karena doa itu doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita minta dukungan doa dari saudara-saudari. Misela, ini tambahan nih, tadi ini bagus banget tadi ya. Jadi kata berapologetika itu ada di Filipi 1 ayat 7, membela Injil itu bukan dengan pedang, bukan dengan menumpahkan darah, nggak boleh tuh. Pasukan salib itu juga nggak boleh tuh. Itu adalah salah satu bentuk kesesatan dari gereja. Ya nggak boleh kita menumpahkan darah. Kita hanya boleh membela dengan verbal. Nah, itu namanya apologia Filipi 1 ayat 7. Bahasa aslinya apologia. Itu 1 Petrus 3 ayat 15 tadi ya, menjawab itu artinya apologia. Jadi kita nggak boleh membunuh orang atau terus gebukin orang, itu nggak boleh. Kalau ada orang menghina kita, kita jawab dengan verbal. Terus tadi Mikana bilang bagus ya, doakan. Ini yang kalian semua yang ada di TikTok ya. Kenapa saya support Mikana? Ya, 100% saya support Mikana karena channelnya Mikana itu sudah membaptis banyak orang. Ya, itu ada buahnya. Iya. Jadi ketika kita ngoceh, buktinya ada buah yang dibaptis itu loh, saudara. Ya, ada pertobatan jiwa-jiwa. Kelihatannya ngoceh, nggak ada hasil. Oh, ada. Saya lihat, saya ngikutin terus. Saya tiap hari saya ikutin ya. Contoh di YouTube saya juga, Joseph Paulusang. Wah, kita sudah ratusan tuh yang kita baptis tuh. Dari dengarkan YouTube. Ya. Jadi, mungkin yang kita ngomong ini, yang si orang-orang Muslim tadi kan banyak yang ini kan rada on begitu kan. Tetapi yang nonton ngerti, yang nonton waras.
mungkin yang masuk ke sini nggak waras. Makanya kita menjelaskan, sabar satu-satu ditelatenin gitu ya. Tapi yang nonton waras, yang lagi sama kita masuk tadi mungkin nggak waras. Yang nonton itu yang kemudian japri ke kita, minta dibaptis. Saya nggak di Indonesia, tapi kita baptis banyak orang loh di Indonesia loh, melalui yayasan kita Damar Kasih loh, ratusan loh kita baptis. Ya kan? Jadi kita juga nggak ngerti kenapa Tuhan kirim, ya ternyata mereka dengar. Wah, masuk akal juga ya ternyata ya. Karena ustadz-ustadz mereka kan banyak cerita yang bohong tentang kitab suci. Lalu mereka masuk di sini. Makanya saya selalu menyarankan, janganlah singgung-singgung nabi mereka, jangan singgung-singgung agama mereka lah. Mereka nanya, kita jawab. Itu, nggak usah lah mas agamanya mereka, kita yang di tempat kita saja. Mereka nanya, kita jawab, pasti ya firman Tuhan itu berkuasa. Mereka suatu ketika mereka akan terobsesi ngimpi-ngimpi itu. Itu. Ya, itu aja tambahannya, sorry. Itu aja pertanyaan saya, luar biasa. Semoga sukses Kamika, dan Tuhan Yesus benar-benar memberkati berlimpah. Amin. Dan sebuah buat kita dan buat sebelahnya. Amin. Terima kasih. Ya, ini saran kepada Bu Michelle dan semua yang menonton, kalian saudara-saudariku, Bapak, Ibu, adik, kakak, dan semua yang mendengarkan, tolong berdoa bagi pemberitaan Injil dan apologetika. Siang malam kita harus berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang, bagi jiwa-jiwa yang masih berjalan dalam kegelapan. Doakan juga para pemberita Injil supaya berhikmat di dalam menjawab pertanyaan. Berdoa. Ketika kamu berdoa untuk supaya banyak jiwa-jiwa memuji memuliakan Tuhan Yesus, kamu sudah ikut memberitakan Injil, ya. Jadi jangan typing, dia ini tapi BOO, jangan, karena ucapan itu adalah doa. Jadi kalian typing di bawah itu memberkati, jangan dihina orang yang naik bertanya. Oke, saudaraku, seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Kristus memberkati. Iya, jadi kita semua punya tugas masing-masing ya. Ada yang berdoa, ada yang tetap layar, ada yang menabur, ada yang berbicara, ada yang menjawab. Semua punya tugas masing-masing dan itu sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus.